Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Maria Agone dengan NIM 200611023660 dari kelas 5B7 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan topik tentang perilaku biaya yang di dalamnya ada beberapa subtopik yang akan dijabarkan, di antaranya yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel, yang keempat analisis mixed cost dengan metode titik tertinggi dan terendah, dan yang terakhir analisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Adapun pengertian dari perilaku biaya, di mana perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Perilaku biaya berhubungan erat dengan total biaya dan biaya per unit yang berubah dan berkaitan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Pengkajian perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain memudahkan dalam membuat perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk pada klasifikasi biaya yang di dalamnya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Apa itu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel? Nah, sekarang kita sudah masuk pada subtopik yang pertama, yaitu tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh output driver aktivitas dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Nah, dalam slide ini ada contoh, jika penyusutan mesin per tahun Rp500.000, beban penyusutan mesin bersifat biaya tetap, karena total penyusutan tidak berubah berapapun unit produksi dihasilkan. Tetapi, bila unit produk yang dihasilkan semakin banyak, semakin rendah beban-beban penyusutan mesin per unit. Lebih formalnya lagi, biaya tetap merupakan biaya yang jumlah keseluruhannya tetap konstan dalam rentang yang relevan sekalipun tingkat keluaran aktivitas berubah. Sekarang masuk pada subtopik yang kedua, yaitu tentang biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Adapun contoh dari biaya variabel, yaitu yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini sendiri meliputi intrinsik barang sampai pengemasan. Sesuai dengan namanya, biaya bahan baku pada dasarnya harus dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi yang diinginkan oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Contoh biaya variabel yang kedua adalah upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung sendiri dapat dipahami sebagai upah yang dibayarkan ke tenaga kerja dan berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Diketahui bahwa upah tenaga kerja langsung berbeda dengan gaji. Hal ini dikarenakan upah dibayarkan per unit produk, bukan bulanan. Contoh biaya variabel yang ketiga adalah biaya distribusi produk, atau bisa juga diartikan sebagai pengeluaran guna mengantarkan produk-produk ke distributor hingga end user. Biaya distribusi produk sendiri meliputi biaya bensin, kurir atau driver, dan lain sebagainya. Biaya distribusi produk semacam ini biasa disebut sebagai biaya variabel karena memiliki jumlah yang sesuai dengan kuantitas produk yang didistribusikan.
komisi penjualan sendiri diperlukan agar target penjualan bisa mencapai atau bahkan melebihi target. Beberapa perusahaan diketahui memberlakukan komisi atau bonus terhadap penjualannya. Hal ini dikarenakan jumlah produk sangat bergantung terhadap seberapa banyak divisi pemasaran telah berhasil melakukan penjual. Maka dari itu, komisi penjualan bisa dikatakan sebagai biaya variabel karena terkait dengan biaya dari penjualan produk perusahaan. Contoh biaya variabel yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya jenis ini bisa diartikan sebagai beberapa biaya selain yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak bisa dimasukkan secara rinci ke dalam laporan keuangan. Biaya ini juga bisa dikatakan tidak terlalu penting sehingga tidak perlu diketahui oleh para stakeholder. Beberapa contoh biaya overhead biasanya yaitu biaya beli alat tulis, cetak dokumen, konsumsi harian, beli pengharum ruangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dua jenis biaya variabel. Yang pertama, engineered variable cost. Menurut akuntansi manajemen, engineered variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarannya. Contohnya, biaya bahan baku. Jenis yang kedua ada discretionary variable cost. Discretionary variable cost merupakan sebuah biaya yang besaran jumlah secara keseluruhan sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan dari pihak manajemen. Salah satu contoh discretionary variable cost adalah biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Di sini ada cara untuk menghitung biaya variabel dengan rumus variable cost atau VC sama dengan total cost TC kurang fixed cost FC dibagi quantity. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari biaya variable cost yang bisa teman-teman simak dan teman-teman pelajari sendiri. Kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Nah, adapun contoh dari biaya semi variabel. Yang pertama ada biaya listrik, yang kedua biaya telepon dan air, yang ketiga biaya bensin, yang keempat biaya perlengkapan, yang kelima biaya asuransi jiwa kelompok karyawan, yang keenam biaya pajak penghasilan, yang ketujuh biaya perjalanan dinas, dan yang kedelapan biaya hiburan dan pemeliharaan. Nah, di sini ada cara untuk menghitung biaya semi variabel. Rumusnya, total biaya sama dengan biaya tetap tambah total biaya variabel. Nah, sekarang kita sudah masuk pada subtopik yang keempat, yaitu tentang analisis mixed cost dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode titik tertinggi dan titik terendah adalah suatu metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah, dan periode yang dipilih
selalu menunjukkan jumlah biaya tertinggi dan terendah, maka titik yang dipilih bisa berdasarkan aktivitas karena aktivitas dipandang sebagai pemicu biaya. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang pertama, kelebihannya adalah metode ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dihitung dan dipakai. Sedangkan kelemahannya adalah kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada dua tingkatan kapasitas yang ekstrim, yaitu tertinggi dan terendah. Tingkatan kapasitas yang lain tidak dipertimbangkan. Sekarang kita sudah masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu tentang analisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini menarik garis biaya dengan menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari metode kuadrat terkecil. Kelebihan yang pertama yaitu bisa meminimumkan residu observasi dan residu parameter sehingga jumlah residu minimal menurut Mikhail 1981. Kelebihan yang kedua yaitu dengan pemberian bobot besar akan diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian bobot kecil. Kelebihan yang ketiga yaitu nilai kesalahan pengukuran dikoreksikan pada tiap pengukuran itu sendiri. Dan kelebihan yang terakhir, metode ini dapat mendeteksi kesalahan blunder. Di samping kelebihan, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama yaitu dia memerlukan model matematik yang kompleks, dan kelemahan yang kedua memerlukan alat hitung yang lebih besar atau spesifikasi komputer untuk menyelesaikan hitungan pada data besar dan juga perlu bahasa pemrograman. Demikian penjelasan dan pemaparan materi dari saya terkait perilaku biaya. Semoga materi ini bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai bertemu lagi. Thanks for watching. Bye bye.